Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Duhai yang menghembuskan setiap angin, wahai yang menurunkan setiap tetesan hujan, apapun yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadamu. Wahai yang maha menatap, izinkanlah pertemuan demi pertemuan kami membuat semakin jelas agar kami dapat mengenalmu, merasakan kehadiranmu, merasakan dekatnya tatapanmu, merasakan kokohnya perlindunganmu. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai yang maha mendengar. Lindungi pertemuan ini dari ilmu, amal yang dapat menjauhkan kami darimu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan para pemirsa yang budiman, dalam pertemuan kita yang ketiga dari kajian kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah, kita akan terus memohon kepada Allah agar ikhtiar kita benar-benar ikhtiar yang diberkahi. Kita simak hikmah selanjutnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu, fikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruk fima tuliba mink dalilun ala iltimasil basirati mink. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanahkan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Beberapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya, makanan kebutuhannya. Allah yang menjamin rizkinya juga terhadapmu. Surat Toha, surat Al-Ankabut ayat 60 menunjukkan bahwa seluruh makhluk sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Yang tidak dijamin adalah ganjaran. Ganjaran adalah harus kita cari, pahala harus kita cari, tetapi rezeki sudah menjadi jaminan Allah. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah menganjurkan jangan risaukan terhadap apa yang sudah dijanjikan Allah kepada kita, tapi risaukanlah kalau kita lalai terhadap kewajiban yang dibebankan kepada kita. Biasa pentingnya bagi kita untuk menjaga diri dari apapun yang membuat kita tidak bisa melaksanakan kewajiban kita. Sederhananya begini, ada seorang yang menimba, majikan menyuruh nimba, "Hei,
kerjamu nimba. Tidak mungkin majikan ini lupa memberi makan kepada hamba sahayanya. Karena kalau lupa diberi makan, pasti hamba sahaya ini tidak bisa bekerja. Makin bagus kerjanya, kalau majikan bijaksana pasti akan dicukupi pakaiannya. Karena tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu pekerjaan tanpa pakaian. Pasti dicukupi makanannya, karena dia tidak bisa bekerja tanpa kekuatan. Ini hanya sekedar ilustrasi manusia yang banyak kikirnya, banyak alpanya. Bagaimana mungkin Allah yang memerintahkan kita ibadah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan hidupnya kepadaku. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan kita ibadah dan kalau kita ibadah tidak dicukupi? Contoh sholat. Sholat harus pakai penutup aurat. Kalau kita mau sholat pasti Allah memberi rezekinya. Karena yang menyuruh menutup aurat adalah Allah. Kita disuruh bersodakoh. Kalau kita mau sodakoh tidak mungkin Allah tidak memberi rezeki. Bagaimana bisa sodakoh kalau kita tidak punya rezekinya? Sedang pembagi rezeki adalah Allah. Kita mesti diberi makan. Kalau kita tidak makan, kita bagaimana bisa nolong orang? Kalau kita tidak diberi makan, bagaimana bisa ibadah? Jadi, andai kata kita tahu kewajiban kita dan kita tunaikan demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Maka saudaraku, kewajiban kita yang pertama adalah husnudzon, berbaik sangka bahwa Allah menjamin rezeki. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Jadi kita berprasangka jelek kepada Allah. Wah Allah gimana nih kok saya dikasih rezeki sedikit. Itu prasangka buruk, tidak layak. Yakin kita sudah punya rezeki. Yakin kita sudah ada rezekinya. Hanya kita harus menjemput dengan cara yang kreatif. Yang kedua, kewajiban kita adalah ikhtiar, yang ikhtiarnya di jalan yang Allah sukai. Sudah cukup itu. Kalau Allah menyuruh kita jujur, jujur saja. Tidak mungkin jadi meleset. Kalau Allah suka seorang bekerja dengan jujur, jujur. Jangan sampai ada yang mengatakan yang tidak jujur saja susah cari rezeki, apalagi yang jujur. Tidak mungkin. Allah menyuruh jujur, pasti ketemu. Tidak jujur itu bukan karena tidak ada rezekinya, karena tidak ada imannya. Kalau Allah memerintahkan kita sholat, dan sholat tidak, bisnis tidak boleh melalaikan sholat, iya sholat, tutup toko, sholat. Nanti bagaimana pembeli? Rezeki itu bukan dari pembeli, dari Allah lewat pembeli sebagian. Masa Allah nyuruh sholat, gara-gara sholat jadi terhalang rezeki? Tidak mungkin, ya. Lalu bagaimana pembelinya? Padahal kita mau sholat, ajak saja sholat. Jangan takut. Kita disuruh bayar zakat, dah uangnya juga milik Allah. Tunaikan zakat, bukan milik kita. Ditahan-tahan juga mau apa? Hanya 2,5%, mau apa sih? Kita tidak menunaikan zakat, nanti kalau Allah mau ngambil gampang, kasih saja tabrakan, keluar itu uang. Kasih saja penyakit, pasti kita bayar itu, dan tidak mau. Dioperasi, tidak mau bayar, pasti keluar itu uang. Maka daripada dipaksa oleh Allah keluar uang, tunaikan. Sudah waktunya berangkat haji, ongkos haji, bayarkan saja, uang milik Allah. Kenapa sih pusing-pusing? Kalau Allah sudah menyuruh, nggak usah babi bu, tunaikan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, bisnis itu mudah, dagang yang barokah itu mudah, yang mudah saja, jangan ruwet-ruwet. Allah suka, beres, lakukan. Maka Allah lah nanti yang akan dengan keagungannya yang maha bertanggung jawab
akan mengatur lalu lintas semua rezeki kita. Allahu Akbar. Saudaraku, maka enak sebetulnya hidup ini. Kalau kita sudah tahu rumusnya, sayangnya kita tuh lebih sibuk memikirkan apa yang dijanjikan Allah daripada apa yang menjadi kewajiban kita. Sayangnya kita ini lebih sibuk memikirkan yang tidak harus kita pikirkan. Pikiran kita adalah bagaimana ikhtiar kita jadi amal soleh. Gitu saja. Oleh karena itu ibu bapak yang baik, di bulan yang penuh barokah ini, coba kita akan buktikan keyakinan kita dengan melatih. Mari kita keluarkan pakaian-pakaian yang baik, yang layak pakai, jangan yang bekas pakai dan jelek. Kalau kita tidak memakainya, mau apa disimpan di lemari kita? Lebih baik dipakai oleh saudara kita lainnya. Sarung buat apa kita punya 20, badan cuma 1. Sisakan 3, berikan yang 17. Kalau kita punya sepatu, kaki cuma sepasang, mau apa sepatu 50 pasang? Makin banyak barang, makin banyak masalah. Nyimpennya jadi masalah. Belum lagi nanti digigit tikus jadi masalah. Lebih baik pakai saja oleh orang lain. Lihat nanti. Apakah dengan kita gemar bersedekah jadi miskin? Lihat nanti. Kita akan tahu. Justru jaminan Allah diberikan kalau kita merasakan nikmatnya. Melakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah saudaraku, bisnis yang baik, bisnis yang penuh keyakinan Allah pembagi rizki. Bekerja yang baik, bukan mengabdi kepada atasan. Atasan mah bakal mati, maaf. Atasan mah gak bisa ngasih apa-apa. Kita tidak mengabdi kepada perusahaan, kita bekerja adalah mengabdi kepada Allah. Jangan tergiur oleh harta haram. Tanpa licik pun kita akan berjumpa. Lihatlah binatang-binatang, ya. Selalu ada rezekinya. Semut, bahkan cecak, makanannya bisa terbang ke sana sini, bersayap. Cecak tidak punya sayap, tapi tetap cecak berjumpa dengan rezekinya. Tidak usah risau saudaraku, karena Allah lah satu-satunya penjamin rezeki. Kewajiban kita adalah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ibrahim Al-Khawas berkata sederhana sekali, jangan memaksakan diri untuk mencapai apa yang telah dijamin dan dijanjikan Allah, dan jangan menyia-nyiakan apa yang telah diamanatkan kepadamu. Andai kata kita bisa menyederhanakan pikiran kita, maka kita tidak akan stres di dalam menghadapi hidup ini. Kita tidak usah risau dengan karir kita, apakah akan naik atau tidak usah risau. Kita tidak usah risau dengan kedudukan, tidak usah risau dengan gelar yang akan kita raih, tidak usah risau dengan keuntungan yang akan kita peroleh. Tapi risaukanlah kalau kita tidak menjalankan kewajiban. Kalau Allah menciptakan kita dengan bakat, karakter dan kemampuan yang ada, maka
Setiap orang akan mencapai semuanya kalau kewajiban kita penuhi. Berbaik sangka kepada Allah sebagai Tuhan kita dan tetap mengerjakan apa yang diwajibkan kepada kita, dan kita akan berjumpa tidak pernah dikecewakan. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan dengan hati yang semakin bersih, bangsa kita ini akan memiliki pekerja-pekerja yang tangguh, yang berakhlak, dan tidak akan meleset. Pernah ada seorang yang dia melakukan pertandingan, dia tidak pernah berpikir tentang piala atau kejuaraan yang akan dia dapatkan. Dia hanya berpikir untuk bertanding sebaik-baiknya. Saya tidak peduli apa mendapat juara atau tidak, yang saya peduli saya akan bertanding sebaik-baiknya dengan niat yang benar dan ikhtiar yang maksimal, dan ternyata dia menjadi juara. Itulah yang didapatkan bagi orang yang niatnya lurus, ikhtiarnya maksimal. Marilah kita berzikir sejenak. Mudah-mudahan zikir yang sederhana ini meneguhkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, cukuplah Engkau bagi kami. Engkaulah yang menggenggam diri kami. Engkaulah yang maha tahu segala kebutuhan dan harapan kami. Engkau pula yang maha menyaksikan segala kegelapan yang pernah kami lalui. Engkaulah yang maha menatap setiap maksiat yang kami perbuat. Engkau yang maha melihat, maha menyaksikan aib-aib yang kami sembunyikan. Ya Allah, hanya kepadamu lah kini kami memohon. Inilah kami hamba-hambamu yang tiada berilmu, kecuali percik ilmu yang Engkau berikan. Memohon limpahan ilmu-Mu ya Allah. Inilah kami hamba-hambamu yang lemah, tiada daya, kecuali Engkau yang menguatkan. Kuatkanlah diri kami dalam kebaikan ya Allah. Inilah hamba-hambamu yang papa, tiada memiliki apapun kecuali sekedar yang Engkau titipkan. Titipkanlah kepada kami rezeki-Mu yang halal dan berkah. Ya Allah, inilah kami, hamba-hambamu yang tersesat tanpa tuntunan dan petunjuk-Mu.
Bimbing kami ya Allah, tuntun kami. Jangan biarkan kami menjauh darimu. Jangan biarkan kami membuka pintu kesesatan. Jangan biarkan kami tenggelam dalam kemaksiatan. Ya Allah, seburuk apapun kami ingin menjadi hamba kesayangan-Mu. Raihlah kami dari segala rumuran dosa. Selimuti kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Dekatkan kami ke hadirat-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Kami merindukan ridha-Mu ya Allah. Kami merindukan ridha-Mu. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillah. Detik-detik di bulan Ramadan adalah detik yang berbeda. Mudah-mudahan setiap desahan nafas kita penuhi dengan zikrullah, sehingga kapanpun kita menghembuskan nafas kita yang terakhir adalah nafas yang penuh amal, nafas yang penuh ingat kepada pencipta kita. Saudaraku, taburkanlah doa kepada siapapun, doa kebaikan. Mudah-mudahan dengan taburan kita di bulan yang penuh mustajab ini, orang-orang pun akan merasakan maslahatnya dari doa yang kita panjatkan. Selamat menikmati jamuan rahmat Allah di 10 hari pertama di bulan yang penuh barokah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lengkap utuh hanyalah milik Allah semata. Walaupun seluruh pujian kita ucapkan dengan pujian yang terbaik, pasti tidak akan pernah bisa memuji Allah yang sesungguhnya. Karena Allah maha agung dari apapun yang bisa kita bayangkan, maha sempurna dari apapun yang bisa kita ucapkan. Dialah Allah, penggenggam langit dan bumi yang maha gagah dan maha dahsyat, yang menciptakan kita, yang menguasai diri kita, yang menentukan apapun yang Dia kehendaki tanpa bisa terhalangi. Dialah Allah, Allah yang maha sempurna ampunan dan kasih sayangnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, perjumpaan di hari keempat ini kita akan simak dari kitab hikam tentang rahasia di balik doa-doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ramdhani. Silakan Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru linafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu. Dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu. Dan Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Janji Allah adalah pasti. Tidak pernah ada yang meleset walau satu detik pun, satu noktah pun. Allah berjanji akan mengijabah setiap doa, maka janji itu pasti terjadi. Hanya saja doa kita diijabah bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Waktunya bukan kita yang menentukan, tapi waktunya Allah yang paling tepat. Saudaraku, kita disuruh berdoa bukan untuk memaksa Allah, bukan pula untuk memberitahu Allah. Kita disuruh berdoa karena doa akan memperjelas kita adalah hamba dan Allah yang maha kuasa. Doa adalah tujuan kita. Oleh karena itu, semoga uraian yang kelak akan kita sampaikan memperjelas hikmah dari doa yang kita panjatkan. Para pemirsa yang budiman, Allah yang maha tahu keadaan kita tanpa harus diminta sudah memberi segala-galanya. Kita tidak minta diberikan makanan setiap waktu dan kita diberi makanan. Kita tidak minta mengedipkan mata dan mata dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak minta jantung berdetak dan jantung tanpa kita sadari didetakkan oleh Allah setiap waktu. Lebih banyak yang tidak kita minta. Oleh karena itu, kalau suatu saat kita bermunajat, doa, maka kita harus tahu persis bahwa doa adalah bagian dari ibadah. Doa adalah perintah dari Allah. Doa agar memperjelas kita yang membutuhkan, Allah yang mencukupi kebutuhan. Suatu saat salah seorang guru kami dari Demak pernah ditanya, "Yai, bagaimana supaya doa mustajab?" Beliau mengatakan, "Sebut saja perbendaharaan sorga. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Tiada daya, tiada upaya kecuali dari Engkau
kecuali dengan pertolongan, kecuali dengan kekuatan darimu, wahai yang maha agung. Kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa. Semakin jelas kedudukan ini, insya Allah semakin mustajab doa kita. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Maha suci, tidak ada cacat celak satu noktah pun. Sempurna kehebatan Allah, sempurna kebaikan Allah. Sedangkan hamba adalah orang yang berlumur kezaliman. Kita mengakui kita ini zalim, kita mengakui Allah itu sempurna, tidak ada satu noktah pun kekurangan. Itulah yang membuat mustajabnya doa. Oleh karena itu, para pendoa yang baik harus semakin terasa. Kita ini tidak punya apa-apa kecuali sekedar Allah yang menitipkan. Tidak punya apa-apa. Tubuh saja kita tidak mengerti. Tidak punya ilmu kecuali sepercik yang Allah ajarkan. Sedikit. Tentang diri saja tidak tahu. Tidak punya harta kecuali sekedar yang Allah karuniakan. Tidak ada artinya dibanding alam semesta. Maka orang-orang yang benar-benar kalau dengar doa itu terasa kita itu tidak ada apa-apanya dan Allah segala-galanya. Itulah ciri-ciri doa yang berhasil membuat dirinya memposisikan dengan tepat. Dan inilah yang disukai Allah. Doa adalah penuntun. Dengan adanya fasilitas doa, kita jadi optimis Allah akan menolong. Allah menyuruh kita berdoa supaya kita merasa optimis dalam hidup ini. Dan optimis adalah salah satu kekuatan manusia. Dengan doa kita pun memiliki target dalam hidup. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebahagiaan, kesejahteraan dunia. Itu merupakan target kita. Kalau kita meminta diberikan oleh Allah kemudahan, itu target kita. Nah, oleh karena itu orang-orang yang rajin berdoa seperti menabur pupuk sesudah menanam bibit. Jangan risau kalau kita sudah doa. Terserah Allah saja kapan waktu diijabah, Dia yang tahu waktu paling tepat. Tapi saya sudah minta hutang dilunasi, tapi mengapa sampai saat ini hutang saya belum dilunasi? Padahal Allah Maha Kaya, orang yang zalim saja diberi rizki. Tunggu dulu, bentuk ijabah dari Allah tidak harus selalu lunas hutang. Bisa jadi oleh Allah dibukakan hati orang yang berhutang kepada kita, sehingga dia tidak mengancam, bahkan memberikan keleluasaan. Bisa jadi oleh Allah karena hutang kita jadi nikmat sholat malam. Setiap waktu penuh dengan zikir. Ini lebih baik dibanding lunas hutang yang membuatlah habis sholat malam lalai dari zikir. Siapa tahu dengan adanya hutang, dia benar-benar meningkatkan ilmu dan ikhtiarnya. Yang kalau tidak ada hutang, dia lambat dan malas serta lalai dalam ikhtiar. Bukankah karunia Allah? Kita bisa gigih ikhtiar, kita bisa kuat ibadah, minta diijabah, hasilnya ibadah jadi bagus, ilmu jadi luas, zikir terus menerus, ikhtiar jadi gigih. Ini pun bentuk ijabah dari Allah. Jangan menyangka lunas hutang merupakan kebaikan kalau dengan lunas hutang hilang kemampuan ibadah. Oleh karena itu Rasulullah yang mulia pun menyiratkan bahwa orang yang berdoa itu mesti diterima, bisa dalam bentuk dihindarkan dari bahaya,
bisa dalam bentuk oleh Allah diampunkan dosa-dosanya atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Tetapi yang pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap jeritan hambanya. Tugas kita adalah bukan untuk memaksa yang kita inginkan terjadi. Tugas kita adalah menyikapi apapun dengan sikap terbaik kita. Allah punya perhitungan yang maha cermat. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal baik dalam perhitungan perencanaan Allah. Tapi kan jelas saya butuh perhitungan Allah tidak hanya untuk dunia saja. Perhitungan Allah tembus sampai akhirat. Apa orang sakit itu merupakan kesengsaraan? Belum tentu. Ada orang yang disempurnakan badannya malah jadi ahli maksiat. Mungkin selama dia punya tubuh yang agak cacat, setiap dihina dia berbaik sangka, berguguran dosa-dosa. Maka jangan ikat hati kita dengan harus terjadi apa yang kita inginkan. Tugas kita meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Doa, doa. Tidak ada yang meleset. Tidak ada yang tertukar. Semua doa didengar oleh Allah. Semua doa disaksikan oleh Allah. Sepanjang dia tidak menghalangi doanya dengan harta haram, dengan perilaku haram, atau memutuskan silaturahmi, insya Allah semua akan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang Allah sukai. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Para pemirsa di seluruh penjuru tanah air, di bulan yang penuh barokah ini kita harus memperbanyak doa. Doa jangan hanya sesuai dengan kepentingan kita saja. Kita harus mulai tidak kikir dengan berdoa untuk siapa saja. Pada pemirsa yang budiman, satu hikmah dari kitab Al-Hikam ini kita akan dengar. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna zalika qadha fi basiratika wa ikhmada linuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Yang maha tahu segala-galanya, benar-benar mengukur segala kejadian dengan maha cermat, tidak hanya per menit atau per detik, lebih cermat dari itu. Oleh karena itu bukan urusan kita mengatur apa yang Allah kehendaki. Urusan kita adalah selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Oleh karena itu berprasangka baiklah apapun yang terjadi, sepanjang kita berusaha meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar, maju. Tidak usah galau dengan apapun yang akan Allah tetapkan.
Karena Dia Maha Agung, Maha Adil, Maha Sempurna dan tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah yang Maha menatap, Dialah yang menjamin dengan sesuatu yang tidak hanya bernilai bagi dunia, tapi juga bermanfaat bagi akhirat nanti. Sedangkan keinginan kita kadang-kadang hanya hawa nafsu yang ukurannya hanya sampai tingkatan kesenangan dunia belaka. Dan itu pun bisa jadi menghancurkan sisa umur kita. Para pemirsa yang budiman, marilah kita sejenak berzikir. Sederhana saja, Allah Maha dekat, Maha mendengar, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun engkau berada. Dia menatap kita saat ini. Marilah kita berzikir dengan zikir yang maksur. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai yang Maha menatap, duhai yang menerangi langit dan bumi, duhai yang melembutkan hati-hati yang keras membatu, wahai yang menghidupkan hati-hati yang telah mati, wahai yang berjanji mengampuni orang-orang yang berlumur dosa, wahai yang menguasai, yang menutup aib-aib yang nista, wahai yang menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang berharap hanya kepadamu, wahai yang menjanjikan perlindungan yang kokoh bagi orang yang tiada berlindung selain berlindung hanya kepadamu. Duhai ya Allah, pilihlah kami menjadi orang-orang yang Kau singkapkan hati ini. Allahumma nawwir qulubana, cahayai hati kami ini ya Allah dengan cahaya hidayah-Mu yang membuat kami benar-benar tidak pernah merasakan sepi karena merasakan kehadiran-Mu, tidak tercekam takut dan gentar karena yakin akan kokohnya perlindungan-Mu, tidak pernah menjadi miskin dan hina karena puas dengan jaminan dan pemberian-Mu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh-Mu, sehingga tiada kami perbuat kecuali perbuatan yang Kau sukai. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa didengar oleh-Mu, sehingga tiada terucap kecuali kata-kata yang Kau ridhoi. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa diketahui isi hati ini oleh-Mu, sehingga tiada terlintas di hati ini selain hanya Engkau, hanya karena Engkau, hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan kerinduan kepadamu. Ya Allah, jadikan di bulan barokah ini, tuntun agar kami bisa bermunajat dengan doa yang Kau ijabah. Jadikan doa-doa kami menjadi doa yang mustajab, yang membawa berkah bagi sebanyak-banyaknya umat-Mu. Tolonglah saudara-saudara kami yang tersesat ya Allah, tuntun agar bisa menemukan jalan menuju-Mu.
Tolonglah saudara-saudara kami yang terjerumus, Rai, agar bisa membersihkan diri untuk menghadap-Mu. Tolonglah saudara-saudara kami yang tergelincir, ya Allah. Berikan pegangan agar hidupnya berpegang teguh kepadamu. Engkaulah pelindung bagi hamba-hambamu yang teraniaya. Engkaulah pemberi bagi hamba-hambamu yang meminta. Engkaulah yang tidak pernah mengecewakan. Kepadamulah kembalinya segala urusan, ya Allah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Selamatkan umat dan negeri ini, ya Allah. Selamatkan dari kegelapan hati, dari kebutaan jiwa, kematian kalbu. Engkaulah yang menghidupkan siapapun yang Engkau kehendaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menikmati jamuan Allah di bulan yang penuh barokah. Tebarkanlah kasih sayang dengan tebaran doa yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.